Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi, ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai dasar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang collection. Apa itu collection? Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang collection yang namanya itu adalah list. Jadi di collection itu ada banyak ya. Nah, yang pada video kali ini kita akan belajar dulu tentang list dulu. Oke, caranya bagaimana? Oh, taruh kita jelasin dulu ya. Oke. List itu adalah kalau kita ibaratkan itu sebuah wadah lah ya. Sebuah wadah untuk menampung sesuatu. Misalnya kita punya misalnya anak kita, saya belum punya anak. Misalkan anak kecil gitu punya mainan banyak terus disimpan di satu keranjang gitu. Nah, itu keranjang itu diibaratkan sebagai sebuah list di dalam bahasa pemrograman gitu. Nah, kalau di kehidupan kita nih, kalau misalkan yang suka belanja di marketplace, itu kan ada yang namanya keranjang belanja ya. Nah, itu keranjang belanja itu juga itu menggunakan list gitu di dalamnya. Nanti kita bisa manipulasi di situ, bisa kita tambah barang, hapus barang, atau rubah barang gitu tuh bisa gitu. Nah, gimana sih cara buatnya itu? Nah, cara buatnya list itu gampang banget, kita tinggal tulis aja tipe datanya list gini. Terus tipe datanya apa nih di dalam listnya? Lalu kita tulis nama variabelnya, number list gitu misalnya. Nah, setelah itu kita menggunakan kurung siku. Jadi untuk membedakannya itu Jadi untuk ya kalian gampangnya itulah kalau ada yang menggunakan kurung siku ini itu udah pasti list gitu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Contoh ini. Nah, setelah itu coba kita print number listnya ya. Nah, kita save, coba kita jalankan. Nah, ini di hasilnya gini. Maka akan jadi list seperti ini. Oke. Lalu misalkan ini kan listnya number ya. Kalau kita masukin misalnya dia boolean, false gitu, atau string ya. String misalnya 1 gitu. Nah, dia akan error. No, the element type string cannot be assigned to the list type integer. Jadi elemen string tidak dapat dimasukkan atau diassign ke dalam list tipe integer gitu. Jadi list di dalam ini dia hanya bisa menampung integer gitu. Nah, gimana kalau kita mau menampung macam-macam tipe data? Itu kita bisa menggunakan var gitu. Kalau var ini dia tipenya dynamic. Jadi dia bisa masukkan tipe data boolean, tipe data integer, tipe data string gitu. Bahkan objek pun bisa dalam sini. Gitu. Misalnya ini apa ya? Campuran gitu deh. Misalnya di sini 1, 2, 3, enggak gitu. Ini 3, 4 gitu. 4 terus false gitu. Nah, ini bisa ini di sini campuran. Tuh, coba kita save. Lalu kita run. Nah, hasilnya sama kayak gini. Cuman dia bisa enggak error gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau bertanya, loh, terus kalau gitu buat apa ada list kayak gini? Kita pakai ini aja doang gitu kan ya. Misalkan ada yang bertanya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya untuk list ini kita bisa sesuaikan dengan penggunaan kita ya di dalam program kita nanti. Kalau tipe datanya di dalam sebuah list ini sudah pasti integer, lebih baik begini. Kita tulis tipe datanya secara implisit seperti ini. Jadi kita tuliskan langsung seperti ini. Gitu. Itu akan lebih aman karena nanti kalau programnya udah lumayan kompleks terus ya gitu udah lumayan kompleks, nanti akan ada aja gitu masalah atau error gitu mengenai tipe data gitu. Jadi tipe datanya nggak boleh sembarangan gitu. Lebih baik begini, ini aman. Jadi nggak akan ya udah pasti integer, nggak bakalan meminimalisir error lah ibaratnya gitu. Nah, kalau kita pakai campuran gini nantinya akan lebih banyak error gitu. Cuman kalau misalkan tipe datanya campuran gitu, ya udah kita pakainya ini gitu. Jadi gitu. Nah, di dalam list ini kan kita butuh untuk mengakses nilai-nilai yang ada di list ini ya. Misalnya kita mau mengakses si ini nih, string 4 ini.
Tuh, kita butuh kan kayak gitu ya. Nah, itu bisa nanti kita menggunakan indexing ya. Gimana cara pakai indexing? Misalkan sini campuran, terus indexing kita pakai kurung siku seperti ini. Kita mulai, bisa kita mau akses ini ya, 2 ini. Berarti berapa? Indeks berapa ini? Indeks ke 1, betul. Nah, kalau ada yang mengira ini indeks kedua, berarti kurang paham nih. Indeks dalam sebuah list itu dimulai dari angka 0, ingat itu. Mulai dari angka 0. Jadi kalau kita mau akses 2 berarti 0, 1, berarti kita aksesnya 1, 2, 3, 4 gitu. Coba kita save. Jalankan ya. Nah, dia pun mencetak 2 gitu. Nah, terus kalau misalkan kita mengaksesnya di luar ini, misalnya di luar yang di array ini kan, ini array 0, 1, 2, 3, 4 ya. Cuma kalau kita mengakses 5, ini apa yang akan terjadi? Kita coba contoh ya ini. Nah, di unhandled exception. Nah, invalid value. Jadi ranknya itu kan 0, di dalam list campuran ini ranknya itu 0 sampai dengan 4 nih. Ya, kita mencoba mengakses 5, ya nggak akan bisa gitu. Nah, gimana caranya untuk mengakses semua nilainya ini? Misalnya kita mau akses semua nilainya ini. Nah, masih ingat nggak sama control flow yang namanya seperti while, terus for gitu? Masih ingat nggak? Nah, kita akan coba pakai itu ya. Nih, kita coba pakai for. Terus di sini kita pakai variabel i sama dengan 0. Salah. Bentar. 0, terus i-nya kurang dari campuran dot length itu. Lalu i-nya kita increment. Lalu di dalam blok kodenya kita akan print campuran indeks ke i gitu. Paham gak maksudnya gimana nih? Nah, jadi nanti dia akan membuat variabel i yang isinya adalah 0 untuk di awal, yang isinya 0. I-nya kan masih 0 nih. 0 kurang dari length-nya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Length-nya itu 5. Nah, jadi 5 kurang dari 5. 0 kurang dari 5, ya, maka dia akan cetak ini. Campuran i-nya kan masih 0 ya, indeks 0, maka dia akan cetak 1 gitu. Terus sampai nanti hasilnya ini 5 kurang dari 5 kurang dari 5 hasilnya false, maka dia udah nggak nyetak lagi. Coba kita jalankan. Sebentar, ini malah saya klik di sini, harusnya di sini diklik sembarang. Nggak boleh, nanti kalau mau ngejalanin itu jangan diklik begini, nanti dia akan error tuh. Jadi klik aja di mana gitu, terus kita jalankan gitu. Ntar dulu, ini campuran dot length apa error, dot inclusive rank 0 sampai, belum di save, maaf, sorry. Oke, kita save, kita jalankan. 1, 2, 3, 4 false gitu. Jadi semuanya akan ke cetak gitu. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah dari menggunakan for ini, yaitu kita bisa menggunakan for each. Nah, gimana caranya? Caranya gini, kita pakai nama variabel dulu, kita panggil dulu nama variabelnya, kita titik, terus for each gitu. Nah, elemennya biasanya saya sih menggunakan gini ya, row gini, terus elemen gitu. Kalau nggak, kita elemennya ini tuh, elemen tuh bisa, nggak harus elemen, jadi bisa dirubah apa aja gitu. Misalkan ini data lah ibaratnya gitu. Terus di sini kita print datanya gitu. Kita save, kita print di sini. Nah, hasilnya sama aja. Jadi cuma 1 baris gitu. Jadi nggak perlu kayak tadi 3 baris sama 4 baris gitu ya kan. Nah, cara yang kayak gini tuh biasanya orang-orang itu nyebut ini seperti apa namanya? Namanya itu adalah lambda ya, lambda function atau anonymous function gitu. Jadi kalau ada yang nanya anonymous function gitu, ya kayak gini gitu. Nah, selanjutnya, nah kan kita udah nih ya belajar mengenai cara pembuatan list, cara mengakses list gitu. Nah, nanti kita juga akan butuh yang namanya memanipulasi data list tersebut. Kita bisa nambah, bisa ngapus, bisa mengubah gitu. Nah, kita contohin dari yang pertama dulu, misalkan nambah ya, nambah atau memasukkan nilai baru atau
Iya, misalkan ini sebuah keranjang nih ya contohnya. Keranjang isinya pakaian gitu. Nah, kita mau nambahin pakaian baru gitu. Nah, ini kita bisa pakai fungsi atau metode yang namanya add. Campuran titik add gitu. Nah, value-nya apa? Misalnya kita mau nambahnya apa nih? Apa ya? 5 gitu deh. Itu kan 4 ya, terus 5. Terus kita save, jalankan. Kita belum print nih. Ya nggak akan kecetak. Print campuran. Save, jalankan. Nah, 1, 2, 3, 4 false sama ini nambahan 1. Nah, gitu. Nah, cuman masalahnya kalau kita menggunakan add itu akan menambahkan nilai di akhir. Nah, gitu. Ada kalanya kita pengen nambahin nilainya itu di awal atau di tengah gitu. Nah, itu bisa kita bukan pakai add tapi kita pakainya insert gitu. Insert di mana? Dia kalau insert ini dia butuh 2 buah parameter. Yang pertama indeksnya dan yang kedua adalah elemennya apa. Gitu. Jadi di sini kita bisa kasih indeksnya misalkan indeks ke 0 gitu. Terus kita isi 5 gitu. Terus kita print di sini, terus kita jalankan di sini. Nah, jadi 5-nya yang tadi di atas ya di atas. Yang tadi di akhir jadi ada di awal gitu. Atau kita bisa indeksnya kita naruh ke indeks, kita mau naruhnya di setelah 3 nih. Jadi 0, 1, 2, 3 berarti indeks ke 3. Coba kita print, jalankan lagi. Nah, 1, 2, 3, 5 gitu. Oke, itu cara menambahkan data ya. Selanjutnya kita akan coba untuk menghapus nilainya. Nah, di sini kita bisa atau ini kita hapus saja kali ya. Ya. Terus di bawah sini kita buat campuran terus remove. Nah, apa yang mau di remove? Nah, misalnya kita mau remove angka 3 ya. Oke. Kita bisa begini terus kita save, jangan lupa, terus kita print, kita jalankan, kita run. Nah, angka 3-nya akan hilang gitu. Ingat ini adalah sebuah nilainya ya. Angka 3-nya bukan indeks ketiga. Kalau kita mau ngapus indeks ketiga, kita bisa pakai remove add remove add gitu. 3 ini akan berbeda nih hasilnya. Ini kan 1, 2, 4 false. Kalau remove add 1, 2, 3 false. Nah, yang akan kehapus yang 4-nya ini. Karena kalau kita menggunakan remove add itu akan meremove berdasarkan indeksnya gitu. Kalau tadi berdasarkan value-nya gitu ya. Nah, terus kita juga bisa menghapus remove rank. Tuh, remove berdasarkan rank. Nah, ini membutuhkan 2 buah parameter ya. Tuh, kita lihat di sini. Nah, ini indeks ya. Jadi kita akan mengakses indeksnya. Indeks startnya mulai dari mana, terus akhirnya akhirnya di indeks keberapa gitu. Jadi kita bisa hapus dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3 misalnya. Kita save, kita jalankan. 4 false. Dia akan menghapus indeks ke 0, ke 1, ke 2. Kenapa ketiga? Enggak, karena ini kita hanya mengakses sampai indeks ketiga. Jadi indeks ketiganya tidak dihapus gitu. Yang dihapus mulai dari 0, 1, dan 2. Gitu. Nah, kita juga bisa merubah nilainya. Nah, jadi kita bisa merubah nilainya begini. Gampang aja kita mau rubah nilainya. Misalnya di sini berapa ya? Bentar. Kita begini ya. Kalau mau menghapus berarti kita pakai campuran indeksnya ya. Indeksnya indeks ke 0 deh, indeks 0. Kita assign langsung menggunakan ini tanda sama dengan gini. Terus misalkan 2 gitu. Di koma terus kita print campuran. Ini gini bisa kan ya. Kita save, kita jalankan. Nah, indeks ke 0-nya berubah jadi angka 2. Yang tadinya 1 jadi angka 2. Itu cara mengubah value dari list. Ya, gitu. Nah, sekarang kita akan coba yang namanya split operator. Dan nanti di dalam list itu ada namanya split operator. Nanti kita jelaskan lah ya. Ini kita coba hapus dulu. Misalkan kita buat sebuah variabel food. Isinya dari list
nama-nama makanan. Yang pertama misalnya nasi goreng. Yang kedua nasi padang. Nasi padang gitu. Lalu gado-gado. Jadi pengen makan gado-gado. Gado-gado. Oke, yang keempat, satu lagi deh ya. Keempat misalnya mie ayam gitu lah ya. Mie ayam. Ayam. Oke, ini terus satu lagi deh buat drink minumannya. Kan makan nggak minum kayaknya seret ya. Oke, minumannya apa nih? Nah, di sini misalnya teh manis atau teh anget. Itu. Terus apalagi minumannya? Misalnya jus jeruk. Terus air mineral. Terus satu lagi biar sama-sama 4 apa ya? Oh, es doger. Bentar. Es doger gitu. Nah, seperti ini. Terus misalnya kita mau ini, kita buat variabel campuran gitu. Terus isinya adalah food dan juga drink gitu. Terus kita print si campurannya tuh. Terus kita coba jalankan. Nah, kan begini ya hasilnya. Kita lihat nih. Tadi kita pengen menyatukan food sama si drinknya ini. Bukan malah menyatukan, tapi dia malah cuma dimasukin ke wadah yang baru, cuman wadahnya nggak gimana gini nih. Kita kan pengennya tuh ini ada wadah baru namanya campuran. Nah, si foodnya ini dimasukin ke campuran tanpa wadah foodnya gitu. Jadi kita pengen tuh satu variabel aja, satu list aja, satu wadah aja gitu. Namanya campuran, itu foodnya pindahin ke campuran, drinknya pindahin ke campuran, maunya gitu. Tapi malah ini foodnya sama keranjang-keranjangnya listnya dimasukin ke dalam campuran gitu. List foodnya itu dimasukin ke dalam list foodnya dimasukin ke dalam list campuran, terus drink listnya dimasukkan ke dalam list campuran gitu. Nah, itu kalau misalkan kita pengennya value-nya aja yang dimasukin ke dalam campuran, itu bisa kita pakai split operator. Itulah nih. Tiga gini ini namanya split operator. Itu. Nah, kalau kita save, kita jalankan. Nah, ini jadi benar cuma sebuah campuran sebuah wadah campuran aja, nggak ada wadah namanya food, nggak ada wadah yang namanya drink. Ini udah wadah namanya campuran aja gitu. Kalau ini kan tuh ada wadah nih di luar ini namanya wadah campurannya nih. Nih kalau yang di dalamnya ini wadah si drinknya, ini wadah foodnya gitu aja. Jadi wadahnya masih disatuin sama wadah-wadahnya gitu. Kita pengen kan satu-satu itemnya dimasukin ke campuran gitu. Kita bisa pakai gini. Nanti kalau kita pakai gini, ini kita bisa nambahinnya tinggal begini aja. Misalnya nambahin satu lagi makanannya deh, misalnya apa ya makanan? Misalnya ayam goreng gitu. Gini. Kita save, kita run. Nah, ayam goreng nambah di depannya ya. Tuh. Jadi kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu kali ya video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kekurangan atau ada apa yang masukan dari teman-teman, mohon dicantumin di komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.